Baik, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Jakarta. Beberapa waktu lalu saya melihat ada sebuah akun di media sosial yang memajang foto salah seorang tokoh Islam bersama istrinya yang sedang memakai baju adat Jawa, tapi tidak menutup aurat secara sempurna atau tidak memakai hijab. Dalam penjelasan akun tersebut, dia menjelaskan bahwa tokoh tersebut sedang menerapkan ilmu irfani, bukan sedang menentang hukum menutup aurat dalam Islam. Ilmu irfani adalah ilmu yang menalar Islam dengan pengalaman batin yang langsung bersentuhan dengan penghayatan agama. Akun tersebut juga menyebutkan ada ilmu bayani, irfani, dan ilmu burhani. Saya bingung dengan sebutan ilmu yang asing itu, Buya. Benarkah ada yang demikian dalam Islam, Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Repot kalau sudah pertanyaan-pertanyaan ini, urusan dengan tokoh, simbol agama dan sebagainya. Ya harus dijawab kalau sudah ditanyakan. Yang pertama begini, belum tentu itu benar loh ya foto itu. Jangan gampang percaya. Sekarang ada orang ingin menodai Islam ya. Bisa saja foto Anda, foto Ustadz Anda dipajang sama artis pakai baju setengah badan. Kan bisa saja kan, edit dan sebagainya. Bisa saja. Artinya Anda jangan mudah percaya dengan sesuatu yang memang bertentangan dengan syariat lalu itu dinisbatkan kepada seorang alim. Jangan gampang percaya. Sekarang ada berita bohong kan? Sekarang ada namanya setan viral. Buat apa yang penting viral? Jadi yang pertama adalah Anda jangan mudah percaya dengan hal-hal semacam itu, apalagi tadi katanya tokoh Islam dengan istrinya tidak menutup aurat, mungkin itu bohong yang pertama. Yang kedua, mungkin jahat yang punya akun itu, foto di rumahnya difoto dibawa keluar. Karena ada foto di rumah, mungkin foto pengantin zaman dulu kan? Bukan pengantinnya, di rumah, di semen rumah, tatonya dipotret. Saya pun punya foto pengantin yang khusus itu, ya berdua dengan ini. Tatonya ada orang mengambil. Ya yang disalahkan bukan tokohnya yang punya akun itu, kenapa dikeluarkan hal-hal semacam ini? Berarti dia akan membongkar aib. Kalau memang dia mencintai kiai tersebut, nggak boleh membawa keluar, atau ustadz tersebut, atau tokoh tersebut nggak boleh bawa keluar. Itu kan pribadi, bukan untuk disebar. Maka itu yang punya akun yang nggak benar seperti itu. Kalau memang itu. Tapi kalau kenyataannya benar, yang punya akun nggak salah. Misalnya benar terjadi, maka baru kita bicara ini. Kalau benar terjadi, misalnya masalah aurat dulu. Jika benar terjadi masalah membuka aurat. Membuka aurat rambut, leher misalnya, itu sudah kesepakatan dari masa ke masa. Anda bicara kepada, Anda tanyakan kepada ulama-ulama yang ahli dalam ilmu agama dari masa ke masa, terus sampai hari ini. Sekelas imam Anda, Imam Syafi'i, adakah orang yang lebih hebat dari Imam Syafi'i? Lalu ada orang punya fatwa di akhir zaman bertentangan dengan fatwanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya tidak bakal didengar dong orang hari ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani, orang-orang besar memfatwakan harus Anda tutup rambut Anda, kepala Anda, leher Anda harus Anda tutup di hadapan orang. Ini sudah kesepakatan. Dan mereka ahli ma'rifah juga, makomnya makom irfani juga sudah. Imam Ghazali, siapa yang kurang dari Imam Ghazali misalnya? Lebih hebat dari yang lainnya. Adakah ada yang berani mengatakan orang hari ini lebih hebat dari Imam Ghazali? Adakah orang hari ini yang lebih kutub daripada Imam Syafi'i? Tidak ada. Tapi syariat jelas ditegaskan. Kalau memang betul itu ada dari tokoh seperti itu, kemudian kok di luar diekspos oleh dirinya sendiri, maka ini perlu kita bincangkan. Tapi kalau orang lain mengekspos, Anda yang salah mengekspos. Manusia bisa bersalah semuanya, tapi kesalahan orang bukan untuk Anda sebar-sebarkan kok. Cuman jika ada memang tokoh misalnya sudah tidak malu lagi dengan itu semua, apa mohon maaf, bukan tidak malu lagi, tampak dia seperti itu, atau mohon maaf, mungkin ada seorang tokoh ustadz istrinya tidak menutup aurat, ada seorang ustadz anaknya tidak menutup aurat, maka awas, Anda jangan buru-buru suudzon kepada ustadz. Jangan Anda suudzon kepada seorang tokoh, hati-hati. Ini kadang kita sering dikuasai dengan kalimat, dengan istilah suudzon. Sok lebih suci dari yang lainnya, hati-hati. Kalau Anda melihat seorang ustadz ternyata istrinya tidak menutup aurat, atau putrinya tidak menutup aurat, itu masih mungkin, kemungkinan banyak. Kemungkinan pertama apa? Dia sudah mengingatkan dan mengingatkan tapi nggak bisa. Yang salah kan bukan kiainya kalau begitu. Dia sudah mengingatkan istrinya, dia sudah mengingatkan anaknya, tapi nggak bisa. Maka ini kisah Nabi Lot ada. Tapi jika ternyata kiai itu adalah membiarkan saja, membiarkan bukan berarti dia tidak melarang, mungkin masih perlu waktu. Dia akan mengingatkan suatu ketika nanti. Karena hubungan suami istri hubungan yang erat, beda. Nggak serta-merta dia ingatkan saat itu.
Yang repot adalah jika ada seorang tokoh mengikrari, merestui, atau bahkan membesarkan kesalahan istrinya atau suaminya. Wah, ini keluar dari makom ilmu, bahkan bukan makom ma'rifah pun akan keluar. Nggak ada. Karena syariat harus tegakkan. Nggak boleh atas dasar sir atau hakikat ilmu-ilmu yang sering dibahas oleh kaum ahli tasawuf untuk melawan syariat, ini adalah salah. Di dalam ahli tasawuf, di dalam dunia tasawuf disebut asilah syariat, hakikat, tarekoh dan hakikat. Itu bukan berarti kita melihat perilaku orang lalu kita sambungkan dengan hakikat untuk membenarkan sebuah kesalahan. Bukan. Itu salah dalam hal ilmu tasawuf. Ingat, di dalam menjajar ilmu syariat, tarekoh, hakikat, lalu sampai kepada istilah ilmu hakikat, ini bukan berarti untuk membenarkan kesalahan orang lalu kita katakan itu adalah hakikat, makomnya makom tinggi dan sebagainya. Bukan itu. Akan tetapi para ulama ahli tasawuf, Imam Ghazali imamnya, Imam Qusyari imamnya, Imam Sya'rani imamnya, berbicara hakikat itu untuk mengangkat, meningkatkan orang yang selama ini hanya berkecimpung dalam dunia syariat. Ayo masuk wilayah tarekat, baru nanti sampai kepada hakikat. Bukan melegitimasi langsung kesalahan, oh itu sudah sampai hakikat. Tidak begitu, bukan begitu. Maksudnya untuk kita naik tangga, jangan dibalik. Sekarang orang bicara tentang hakikat, ilmu-ilmu tinggi untuk melegitimasi, untuk membenarkan kesalahan. Anda telah menodai ahli tasawuf. Tasawuf adalah hebat, tasawuf adalah hak. Imam kita adalah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ahli syariah, berfatwa dengan dua madhab, alim madhab Syafi'i dan Hambali. Imam Ghazali diperebutkan beliau adalah Syafi'i, tapi Imam Malik mengatakan, madhab Malik mengatakan Imam Ghazali pindah madhab Malik karena orang besar. Nah ini kemudian setelah itu, jadi mohon maaf, ini setelah kita melihat bahwasanya mungkin dia sudah mengingatkan, mungkin dia masih merencanakan mengingatkan, makanya jangan serta-merta Anda suudon deh kepada tokoh. Kalau ternyata mereka atau tokoh itu mengikari, merestui dan sebagainya, maka dia runtuh dari makom ilmu dan makom makrifah. Maka Anda pun juga tidak perlu mencaci dan mengolok. Cukup, selesai. Sampai di sini kisahmu dengan beliau. Selesai. Masih ada lain suri toladan yang Anda memandang wajahnya, Anda ingin rajin sujud. Anda melihat saja langsung Anda ingin nutup aurat. Anda melihat dia saja langsung, masih banyak. Tapi Anda tanpa harus mencaci, caci maki nggak boleh. Nggak perlu setelah itu kita menafsiri pekerjaan seorang, oh ini sudah makomnya tinggi dan sebagainya. Anda itu siapa bisa menghukum makomnya orang? Anda lebih tinggi dari dia kalau Anda menghukumi. Syariat perlu ditegakkan. Syariat ditegakkan, Nabi mengajarkan kita menegakkan syariat. Adapun masalah sir, urusan ilmu batin, masalah batin, sir, itu adalah pribadi antara dia dengan Allah. Maka para wali, para kekasih Allah, dia punya hal, dalam istilah ahli tasawuf, hal, keadaan yang khusus dengan Allah itu sangat pribadi. Itu termasuk jenis karamah yang disembunyikan, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Disembunyikan, bahkan cara menyembunyikannya seperti wanita menyembunyikan darah haidnya. Nggak senang diekspos. Kalau memang itu masalah sir. Sir itu adalah ya hal yang sangat khusus dengan Allah, kerinduannya kepada Allah, kerinduan dengan Nabi dan seterusnya. Nah ini yang harus kita perhatikan dalam hal-hal semacam ini. Kemudian selanjutnya, masalah uswatun hasanah. Kalau seseorang itu uswatun hasanah, itu dia harus punya perilaku bijak. Perilaku bijak, uswatun hasanah bijak. Seorang tokoh itu harus jadi suri toladan. Artinya, sebelum ucapannya, perilakunya sudah bisa ditiru. Maka kalau perilakunya tidak bisa ditiru, dia bukan uswatun hasanah. Siapapun. Salah iya, manusia salah iya, akan tapi dia mudah menyesali kesalahannya. Alangkah banyaknya dari sahabat Nabi yang menyesali kesalahannya, yang kita bahas kemarin. Lihat, ada sahabat Nabi yang telah berkhianat dengan Nabi, tobat. Ada, dia kekasih Allah juga, tapi di saat bersalah menyesali, bukan membela kesalahannya lalu dia seolah-olah makomnya sudah makom keluar dari syariat. Nggak ada semacam itu. Kalau ada kekasih Allah, dia melakukan kesalahan, dia diingatkan langsung kembali. Nggak ada membela kebatilannya. Dan dia tahu dirinya adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik untuk umat di dalam segalanya dong. Dan ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Anda sebagai seorang ustadz beda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Boleh orang lain, tidak boleh untuk Anda wahai para ustadz. Biarpun urusan mubahat,
Urusan mubah, apalagi mengarah kepada hal yang haram, apalagi haram. Yang mubah saja boleh untuk orang lain, belum tentu boleh untuk Anda loh ya. Cara makan nongkrong, kakinya taruh di atas meja. Mungkin kalau Anda sebagai orang yang habis kerja dan sebagainya wajar. Tapi seorang suri toladan yang nggak pantas pakai tangan kiri lagi misalnya, nggak pantas. Boleh dilakukan oleh orang, belum tentu boleh buat Anda sebagai suri toladan. Ini urusan mubah. Ini harus kita memahami makna suri toladan di sini. Nasihat untuk diri saya sendiri. Biarpun saya belum makom itu bukan makom Ustadz suri toladan, bukan. Tapi nasihat untuk kita sendiri, kita semuanya. Kemudian setelah masalah suri toladan begini, di dalam kita menyikapi perbedaan ini banyak hal ya, ini lanjutannya. Mohon maaf ini karena ini sudah di media ya, jangan sampai ada yang bermain di balik permasalahan semacam ini hanya untuk, mohon maaf, naudzubillah, untuk mencari setan viral tadi dan sebagainya, lalu mengadu antara tokoh dengan tokoh, ustadz dengan ustadz. Apalagi saya yang kecil akan dibenturkan dengan gunung-gunung ulama itu. Awas, mohon wahai para, kami sampaikan seperti yang kami ketahui sebatas ini. Dan ingat, di saat kami menyampaikan satu pesan bukan berarti saya merendahkan orang lain atau membenci. Harus paham makna kaidah begini loh ya. Dalam urusan hal yang mubah sampai urusan yang halal haram, sampai urusan masalah keluar iman dan tidak keluar iman, ini wajar. Contoh, jangan serta-merta kalau kami mau mengatakan begini langsung Anda benturkan dengan tokoh fulan, berarti Anda khianat. Ini kan pertanyaan yang hadir, saya sampaikan, saya jawabannya semacam ini. Bukan berarti saya musuh fulan. Contoh, urusan hal yang mubah saja. Saya itu kan suka rujak ulek. Kalau saya ketemu orang Aceh yang mengatakan, ih makanan apa itu, saya tidak boleh marah. Bukan berarti dia menghina saya kok. Memang dia tidak senang sama rujak ulek. Wong warnanya kelem begitu. Dia mengatakan, ih apaan itu? Apakah dia ngejek saya? Ya tidak, memang dia gak suka. Lah kok saya senti banget, oh kau tidak menghargai saya ya. Loh, memang tidak suka dia, ya biarkan tidak suka. Urusan makanan. Urusan halal haram, mazhab Malik mengatakan jenis binatang halal. Tapi tiba-tiba mazhab Syafi'i mengatakan haram. Apakah berarti waktu mengatakan haram mencaci Imam Malik? Tidak. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik. Tapi beberapa makanan menurut mazhab Malik dikatakan haram oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak merasa dicaci dan diolok. Karena mengerti ini perbedaan. Termasuk dalam urusan akidah, lihat. Di saat tetangga kita bertetangga dengan orang Nasrani, waktu kita mengatakan agama yang benar adalah ini masalah konsep ketuhanan, yang benar begini. Bukan berarti saya mencaci orang Nasrani, tidak. Dan di saat orang Nasrani menjelaskan tentang konsep ketuhanan, bukan mencaci kita. Ini urusan dia. Cuman sekarang ini gampang orang membenturkan. Kita menjelaskan seperti ini, kita dibenturkan. Wah, ini langsung Buya Yahya VS ini. Buya Yahya VS ini, innalillah. Anda tanggung jawab wahai orang yang punya YouTube. Saya tegur ini semuanya. Kami mencintai dan kami sadar dari dulu bahwasanya semua punya kesalahan. Akan tapi ketahuilah, orang yang paling hebat adalah bagaimana kita menutup kesalahan. Menutup kesalahan siapapun. Cuman ini kan masalah kebenaran yang harus sampaikan. Kami akan menyampaikan sesuai yang apa yang kami ketahui. Jadi seperti ini. Jadi tolong jangan dibenturkan. Kemudian juga kaidah untuk diri saya sendiri, untuk semuanya. Karena di hadapan kita ini ada dua model manusia, tiga model manusia. Yang satu yang sangat mencintai, yang tengah biasa-biasa, yang satu sangat membenci. Baik, yang sangat mencintai saya, dengar omongan saya ini digunakan untuk menghantam orang lain karena atas dasar cinta. Ini musibah juga. Yang membenci saya langsung, Buya Yahya kurang ajar. Nah, ini. Karena ini, nah, ini dua model manusia. Yang biasa biasa. Maka kalau Anda termasuk mencintai, beradab. Kalau orang yang membenci, semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai. Permasalahan kita adalah ada orang yang bermain di adu domba. Tidak tahu saya VS Funib. Padahal omongan kami lebih dulu dari kejadiannya. Ada. Saya ngomong 5 tahun yang lalu, kemudian ada kejadian hari ini. Buya Yahya VS ini. Seolah-olah Buya Yahya menghantam. Innalillah. Ngomongan itu di tempat yang berbeda itu kadang berbeda. Kalau dijajar seperti ini. Seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau saya misalnya lagi suka, wah hobi saya makan rujak ulek. Enak. Tiba-tiba di samping sana ada Anda syuting orang benci sama, tidak senang sama rujak ulek. Anda jajarkan fotonya, kan kurang ajar. Buya bilang, wah seneng. Oh, saya nggak enak begitu. Ini kan kurang ajar. Jajar-jajarkan ini loh fitnah.
Mohon maaf, ini hanya harus, ini pendidikan untuk semuanya. Kemudian ayo kita semuanya insaf. Kita sebagai orang mencintai ulama insaf. Saya punya keinsafan. Saya pengen membangun keinsafan diri saya sendiri. Dan saya pengen dinasihati oleh siapapun. Maka kami sampaikan kepada siapapun. Kalau Anda menemukan saya salah, jangan Anda tunda esok hari. Takut tambah banyak salah saya. Dan tidak usah ditafsiri kalau saya pakai makom-makom, tidak usah makom-makom. Makom saya makom syariat sudah. Makom hakikatnya antara saya dengan Allah. Sudahlah, kalau saya melanggar syariat secara zahir, Anda tegur dengan baik. Anda dapat hadiah dari saya nanti. Nggak usah gara-gara Anda mencintai lalu Anda berkata, wah makom Buya Yahya lain. Nggak usah pakai begitu-begitu, Anda usah. Ini adalah merusak syariat Nabi nanti. Saya salah, tegur saya salah. Kirim surat yang cantik dan sebagainya. Nah, kasih nomor rekening nanti, insya Allah dapat hadiah malahan. Jadi memang kita harus membuka. Imam Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat, kutubnya kutub. Kalau kita bicara wali-wali hari ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Tapi beliau sangat senang jika diingatkan oleh siapapun. Maka mungkin ada tokoh yang selama ini yang disebut tadi tidak tahu tokoh siapa. Tinggal kita kembali kepada Allah. Kita ada hari akhir nanti. Nggak perlu kita membela kesalahan kalau memang kita salah. Jika ternyata Anda tidak salah, yang salah adalah orang yang menyebarkan, Anda doakan semoga saling mengampuni. Intinya, apa yang terjadi itu sebuah kesalahan. Karena membuka aurat dan sebagainya. Hanya apakah kesalahan itu benar dinisbatkan kepada sang tokoh tersebut sah atau tidak. Bisa jadi sang tokoh pun tidak meridhoi. Dan juga mungkin istrinya pun juga tidak meridhoi. Karena satu hal. Ini urusannya bukan urusan beliau. Urusannya adalah, itu adalah tidak benar. Dan untuk menjadi urusan tidak benar, tapi bukan berarti kita mencaci orang tersebut. Jangan ditiru sisi itu. Itu salah. Dan tidak usah ditafsiri dengan bermacam-macam. Itu salah. Secara zahir salah. Urusan batin nggak perlu Anda ekspos kepada orang lain. Kalau memang dia kekasih Allah, urusan dia dengan Allah. Nggak perlu kita menafsiri begini. Nanti ditiru sama orang malahan. Itu adalah salah, jangan ditiru. Istrimu adalah kemuliaanmu agar menutup auratnya, anakmu adalah kemuliaanmu agar menutup auratnya. Selesai sampai di sini. Lalu dia bagaimana? Kita doakan. Mungkin itu tidak benar dari dia. Kalaupun benar, semoga Allah mengampuni dan segera memberikan kesadaran. Selesai begitu. Dan untuk menjadi orang, lagi ini masalah tolerir juga di masalah ini. Kadang kita ini dituntut untuk toleransi sama orang, tapi orang lain nggak boleh toleransi, nggak mau toleransi sama saya, kan aneh. Tolong hargai dong, itu pendapat loh. Hargai juga dong, ini pendapat. Ini kadang-kadang kita harus ikut pendapatnya dia, tapi nggak boleh dia menghargai pendapat saya, ini kan aneh. Apalagi ini bukan pendapat saya masalah aurat tadi, pendapatnya ulama. Mohon maaf, di majelis ini bukan fatwa, ini bukan ada pendapatnya Buya Yahya, nggak ada. Saya nukil mengintip perkataan para ulama. Kemudian untuk bijak itu sederhana, tidak harus kita melebur menjadi mereka. Justru hebatnya adalah jika Anda dengan posisi Anda, tapi Anda bisa mengayomi semuanya. Karena Anda suri toladan. Misalnya, Anda dengan seorang wanita solehah, Anda mungkin dengan baju yang sangat menutup. Untuk menundukkan orang yang tidak menutup aurat, tidak harus Anda pakai melepas baju juga kok. Justru kehebatan Anda adalah, jadi begini, kehebatan Anda adalah Anda dengan posisi Anda sebagai seorang suri toladan. Kemudian di hadapan Anda misalnya ada orang yang melakukan kemungkaran. Ada 3 model kan di sini Nabi menyebutkan. Yang pertama adalah engkau mengingkarinya, misalnya masalah aurat dan sebagainya. Anda ingkari dan Anda berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau bisa. Dan tidak semua orang bisa. Dan setiap orang ada martabatnya. Anda di posisi mana tahu. Jadi orang hakim bijak itu tidak setiap ketemu orang dianggap satu martabat. Saya kalau ketemu wanita macam-macam. Wanita yang harus langsung saya tegur kalau dia salah. Kenapa? Oh dia nyantri dengan saya kok. Kalau rambutnya kelihatan langsung tutup auratmu. Itu karena nyantri dengan saya. Ada tamu baru ketemu, tak tanya istrinya nggak pakai kerudung. Nggak mungkin saya menegur. Mungkin setelah bertemu seminggu 2 minggu saya menegurnya. Ada martabatnya. Ya itulah hikmah. Jangan langsung dianggap rata. Hakim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita menegur dan seterusnya. Tapi saya nggak boleh membiarkan. Tapi saya punya target. Kalau sampai dia datang ke sekian kalinya nanti, saya sudah bismillah akan ingatkan dia. Begitu dong. Tidak langsung, oh, enggak apa-apa. Kamu ini, saya merubah hukum saya. Ingat ya, tolong jaga hati semuanya. Yang suka berurusan dengan dunia internet, dunia YouTube, tolong. Jangan diadu kami dengan tokoh siapapun. Ini adalah rambu-rambu. Yang kami sampaikan hari ini, bisa berlaku untuk sampai akhir zaman nanti. Kalau ada kejadian yang sama, omongan saya tetap seperti ini. Jadi bukan karena tokoh ini kalau nanti ada masalah lagi bisa ditempelin lagi, diadu lagi saya. Dan ini pernah kami sampaikan beberapa tahun yang lalu, kasus hal semacam ini kalau tidak salah. Karena dulu juga pernah ada. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ingat,
Jika memang ada seorang tokoh yang seperti itu, lihat, dia tokoh. Kalau Anda cinta Allah dan Rasulnya, doakan semoga Allah memberikan petunjuk, bimbingan dan mengampuninya. Jangan sampai seorang tokoh akan menjadi sebab kerusakan umat ini. Dan jika dia tidak benar, semoga yang menyebarkan ini diberi oleh Allah petunjuk dan tobat, enggak suka menyebarkan hal-hal yang aneh-aneh. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini tidak akan menjadi sebab permusuhan. Kalau ada yang tersinggung perasaannya, semoga Allah menggantinya dengan segala kebahagiaan. Dan kami mohon maaf kepada semuanya. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Dan kata terakhir kami sampaikan, perjuangkan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan dohir ini yang harus kita tampakkan. Urusan batin adalah sangat pribadi antara kita dengan Allah, kekhusuan masing-masing, dan itu akan dibahas oleh ahli tasawuf dengan detail. Tasawuf bukan tasawuf teori, tapi tasawuf amali. Bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita mencintai orang awam, bagaimana kita mencintai orang bermaksiat, bagaimana kita membawa orang kepada kemuliaan, adalah hikmah itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang berjuang di Indonesia Raya dengan penuh kelembutan, tanpa dengan kekerasan. Indah dalam berdakwah, indah dalam berjuang. Itulah kaidah kita dalam menyebarkan agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan ada dicaci maki. Mohon maaf kalimat kami tidak mencaci siapapun. Tidak mencaci siapapun. Ini hanya mengatakan inilah yang dikatakan ulama seperti itu. Jangan ada yang mengadu, tolong Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, siapapun yang punya kerjaan yang ngadu domba, lihat Allah Maha tahu, akan dihancurkan di rumahnya sendiri. Biarpun kita tidak menghendaki, tapi ulahnya dia akan menjadikan dia hancur di rumahnya. Allah Maha tahu, hati-hati. Kita perlu insaf. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bissawab.